Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini seperti biasa nih akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Citra Borneo Utama Tbk dengan kode emitennya CBUT. Nah, kita lihat dulu untuk company profile-nya. Jadi, perseroan ini berdiri sejak tahun 2013, di mana saat ini memiliki kegiatan usaha utama meliputi bidang industri pemurnian, pemisahan atau fraksinasi dan perdagangan produk kelapa sawit dan turunannya yang berkualitas tinggi dengan pangsa pasar domestik dan luar negeri. Perseroan ini bergerak di bidang usaha industri hilirisasi kelapa sawit yang memproduksi dan menjual produk turunan minyak sawit, misalnya itu ada RBDPO, kemudian PFAD, olein, stirin, crude palm kernel oil, dan palm kernel expeller. Kemudian, perseroan ini memiliki keunggulan di mana sistem produksinya itu terintegrasi dengan grup perseroan. Dalam hal ini, perseroan dapat memperoleh pasokan CPO atau palm kernel itu dari PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk atau dengan kode emitennya SSMS yang salah satu pemegang saham dan pihak afiliasi perseroan serta dari pihak ketiga. Nah, ini bisa dilihat nih contoh-contoh produk dari emiten ini. Nah, untuk struktur IPO-nya, jadi jumlah saham IPO kali ini itu sebanyak 625 juta lembar. Dengan persentasenya itu 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya itu Rp100 per lembar dengan harga penawaran pada kisaran 690 hingga Rp1.280 per lembar. Adapun nilai IPO yang akan didapatkan oleh emiten ini maksimal sebanyak Rp800 miliar, di mana penjamin emisinya itu ada BRI Dana Reksa Sekuritas, Maybank Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, dan UOB Sekuritas. Nah, di sini juga bisa dilihat mengenai struktur permodalan dan susunan pemegang sahamnya baik sebelum dan sesudah IPO. Nah, untuk jadwal IPO-nya, masa penawaran awal itu dari tanggal 13 hingga 19 Oktober 2022, tanggal efektif yaitu 27 Oktober 2022, masa penawaran umum 31 Oktober hingga 2 November 2022, tanggal pencatahan itu 2 November 2022, tanggal distribusi saham 3 November 2022, dan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia 4 November 2022. Dana hasil IPO-nya ini akan digunakan oleh emiten 54%-nya, yaitu pembangunan refinery extension dan infrastrukturnya. Kemudian sisa dananya itu akan digunakan untuk peningkatan modal kerja. Nah, untuk competitive advantage-nya, yang pertama, sistem operasi yang terintegrasi dengan grup perseroan, kemudian lokasi pabrik perseroan yang strategis, kemudian pelaksanaan operasional usaha yang ramah lingkungan, serta tim manajemen yang berpengalaman. Untuk faktor-faktor risikonya, risiko utama ini yaitu risiko kebijakan pemerintah, risiko usahanya itu risiko terjadinya iklim atau cuaca yang kurang mendukung, risiko persaingan usaha, risiko perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian risiko umum ini terdiri dari risiko kondisi perekonomian baik secara makro ataupun global, risiko perubahan nilai tukar valuta asing, dan lain sebagainya. Nah, bagi investor sendiri, risikonya itu harga saham perseroan yang mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, kemudian risiko likuiditas saham perseroan, dan lain sebagainya. Untuk financial highlights, di sini kita bisa lihat untuk rasio-rasionya per 30 Juni 2022, di mana current ratio itu sebesar 1,02 kali, DER 14,52 kali, DAR-nya itu 0,94 kali, interest coverage 300,02%, DSCR 108,67%. Kalau misalnya kita lihat ini per 30 Juni 2022, jumlah asetnya itu memang mengalami penurunan baik dari 31 Maret 2022 atau per annualnya dari 2021. Kemudian jumlah liabilitasnya kalau misalnya kita bandingkan dari 31 Maret 2022
ini mengalami penurunan, tapi kalau misalnya per annual 2021 itu mengalami kenaikan. Adapun ekuitasnya di sini kalau misalnya dilihat baik per annual ataupun per 31 Maret 2022 itu mengalami kenaikan. Nah, untuk key financial highlights selanjutnya ini ada laporan laba rugi. Kalau misalnya kita lihat dulu nih secara rasionya per 30 Juni 2022 GPM dan NPM ini masing-masing sebesar 19,58% dan 1,27%. ROA dan ROE-nya ini masing-masing sebesar 2,43% dan 37,74%. Pertumbuhan revenue-nya sebesar 30,64%. Pertumbuhan gross profit-nya sebesar 10,58%. Nah, kalau misalnya di sini kita lihat per 30 Juni ini baik yang 2022 atau 2021 penjualannya mengalami pertumbuhan. Terus kalau misalnya kita lihat lagi untuk bottom line-nya sendiri atau laba bersihnya sendiri itu juga mengalami pertumbuhan. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.